Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, pengalaman baru bagi saya. Oke, jadi kali ini aku akan membahas mengenai kasusnya Syekh Ali Jaber. Jadi si Syekh Ali Jaber ini itu viral gara-gara Syekh Ali Jaber itu ditusuk oleh seorang laki-laki yang nggak dikenal dengan menggunakan pisau. Jadi pada saat itu Syekh Ali Jaber sedang melakukan tausiah atau sedang mengisi kajian di daerah Bandar Lampung. Kemudian datanglah seorang laki-laki, kemudian langsung menusuk Syekh Ali Jaber di depan panggung. Seperti itu. Nah, sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dulu. Karena dengan subscribe kalian itu membantu aku dalam mengembangkan channel ini supaya lebih baik lagi. Terus kalian komen di bawah kalau kalian ada informasi lebih mengenai kasus ini atau mungkin request video untuk aku, boleh banget komen di bawah. Follow Instagram aku di @ainuntahira. Dan hal yang paling penting adalah kalian harus nge-share video ini supaya kita sama-sama belajar menganalisis kasus dari segi kronologinya kasus, terus kemudian dari analisis kasusnya. Jadi nanti aku akan sedikit mengulik kasus ini dari segi hukum Indonesia. Kira-kira si tersangka ini, si laki-laki ini akan dihukum apa sih di Indonesia, seperti itu. Siji, loro, telu, gendang nonton. Syekh Ali Jaber merupakan nama panggung. Jadi nama lengkapnya adalah Ali Soleh Muhammad Ali Jaber. Jadi Syekh Ali Jaber ini dikenal dengan ulama atau pendakwah yang berkewarganegaraan Indonesia. Terus pasti kalian sering melihat Syekh Ali Jaber ini berada di TV, terutama channel RCTI di acara Hafiz Indonesia. Syekh Ali Jaber ini menjadi juri Hafiz Indonesia. Terus juga Syekh Ali Jaber itu lahir pada 3 Februari 1976 di Madinah atau Arab Saudi. Kemudian Syekh Ali Jaber menjadi ulama terutama daerah Indonesia itu sudah 12 tahun. Oke, kita akan langsung ke kasusnya. Jadi kejadian Syekh Ali Jaber ditusuk menggunakan pisau oleh seseorang laki-laki yang tak dikenal itu pada Minggu 13 September 2020. Yang pada saat itu Syekh Ali Jaber tuh sedang mengisi kajian di salah satu masjid, namanya Masjid Falahuddin di daerah Bandar Lampung, yang berjudul Memperbaiki Hati. Jadi kajian itu dimulai pada pukul 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Nah, pada saat Syekh Ali Jaber itu sedang berinteraksi dengan jamaahnya lah, istilahnya itu kayak jumpa fans sedikit, kayak foto-foto dulu sama fansnya sebelum memulai ceramahnya gitu. Jadi Syekh Ali Jaber itu sedang berfoto dengan jamaahnya, kemudian datanglah seorang laki-laki tak dikenal dari arah depan panggung, kemudian langsung menusuk Syekh Ali Jaber di depan panggung. Nah, pada saat itu Syekh Ali Jaber langsung berdiri, langsung menangkis tusukan pemuda yang tak dikenal itu. Oke, kita langsung masuk ke kronologinya ya, daripada aku berpanjang-panjang bingung gitu. Jadi pertamanya gini, jadi pada saat itu Syekh Ali Jaber sedang mengisi kajian di Masjid Falahuddin daerah Bandar Lampung pada Minggu 13 September 2020 jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Tausiah itu berjudul Memperbaiki Hati, dan Syekh Ali Jaber itu mengisi kajian ini tuh dalam acara wisuda Al-Quran, kayak kata mana Al-Quran gitu. Nah, pada saat itu, pada menit-menit pertama lah sebelum Syekh Ali Jaber itu memulai ceramahnya, Syekh Ali Jaber itu berinteraksi dengan jamaahnya. Jadi Syekh Ali Jaber itu memanggil salah satu anak yang di wisuda Al-Quran. Anak itu berumur 9 tahun untuk mengetes bacaannya, apakah ini benar-benar wisuda atau enggak, seperti itu. Nah, pada saat itu Syekh Ali Jaber mengujinya dengan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian dipanggillah anak itu ke atas panggung, kemudian anak tersebut mampu membacakan surat Al-Fatihah dengan benar. Nah, Syekh Ali Jaber ini berniat untuk memberikan sepeda atau hadiah lain sesuai dengan keinginan anaknya. Spontan, pada saat itu Syekh Ali Jaber langsung memanggil
orang tua dari anak tersebut. Nah, akhirnya orang tua dari anak tersebut langsung naik ke arah panggung, langsung berfoto dengan Syekh Ali Jaber. Nah, pada saat Syekh Ali Jaber megang HP-nya dan ternyata memori HP dari orang tua anak tersebut itu penuh, akhirnya Syekh Ali Jaber itu menanyakan kepada para jemaah bagi siapa yang memiliki handphone dengan memori penuh untuk bisa dipinjemin gitulah istilahnya. Dan akhirnya Syekh Ali Jaber itu meminjam handphone dari jemaah lain untuk berfoto dengan anak tersebut dan orang tuanya. Nah, pada saat asik berfoto gitu ya, sedang berinteraksi dengan mereka, Syekh Ali Jaber sama-sama lah itu melihat dari arah depan panggung ada seorang laki-laki tak dikenal, kemudian langsung menuju arah panggung, langsung naik ke arah panggung, langsung menusuk Syekh Ali Jaber menggunakan pisau. Nah, pada saat itu Syekh Ali Jaber refleks ya, langsung berdiri, langsung menangkis tusukan dari pemuda tersebut. Nah, awalnya pemuda tersebut tuh ingin menusuk daerah dada dan leher, tapi langsung ditangkis, langsung menuju ke arah bahu lengan tangan kanan Syekh Ali Jaber. Nah, akhirnya pisau tersebut langsung mengenai bahu lengan tangan kanan Syekh Ali Jaber. Jadi pisau itu kata Syekh Ali Jabernya itu masuk setengahnya. Seketika para jamaah kan langsung pada ribut, langsung pada teriak, langsung pada histeris, dan akhirnya Syekh Ali Jaber tuh langsung dibawa ke puskesmas Gedong Air untuk dilakukan pengobatan. Nah, pada saat itu Syekh Ali Jaber juga bilang kalau Syekh Ali Jaber yang mencabut pisaunya. Jadi pada saat ditusuk ke bahu lengan tangan kanan Syekh Ali Jaber, ternyata pisaunya itu sempat patah. Jadi Syekh Ali Jaber yang mengambil pisaunya itu, terus kan karena pisaunya patah ya akhirnya langsung diambil gitu ya. Jadi ada dua kali pengambilan. Pertama diambil, ternyata patah, diambil lagi seperti itu. Dan Syekh Ali Jaber juga bilang kalau pisau yang ditusukkan ke lengan tangan kanannya itu dalam gitu. Nah, kemudian si pelaku penusukan Syekh Ali Jaber ini terus dibawa oleh kepolisian setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ditemukan bahwa pelaku tersebut berinisial AA, berusia sekitar 26 tahun atau 24 tahun gitu. Dan pelaku ini merupakan warga sekitar daerah tersebut. Jadi di media sosial sempat viral dengan nama akun Instagram itu Andrian_Alvin. Tapi kita nggak tahu apakah akun Instagram tersebut milik pelaku penusukan Syekh Ali Jaber ini atau bukan. Jadi identitas pelaku tersebut adalah Alpin Andria bin M. Rudi. Jadi si tersangka ini tuh lahir pada 1 April 1996 di daerah Jalan Tamin, Sukajawa, Tanjung Karang Barat. Oke. Jadi si polisi akhirnya mengamankan pelaku beserta barang buktinya, dan juga polisi menyelidiki motif penusukan Syekh Ali Jaber ini sebenarnya apa, seperti itu. Kemudian orang tua dari pelaku mengungkapkan kepada polisi bahwa sang anak telah menderita gangguan jiwa sejak 4 tahun yang lalu. Jadi di sini Syekh Ali Jaber bilang, alhamdulillah saya sempat melihat. Kalau tidak, mungkin tusukan itu bisa mengenai leher dan dada saya. Dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan ke depan leher dan dada. Jadi langsung ada pisau datang, langsung kena tangan. Jadi ada pisau datang, langsung ditangkis sama Syekh Ali Jaber, akhirnya kena lengan bahu tangan kanan. Jadi Syekh Ali Jaber juga bilang tusukannya cukup keras dan kuat, sampai separuh pisau masuk ke dalam. Jadi polisi akan menyelidiki tentang motif dari penusukan Syekh Ali Jaber. Di sini kita akan melihat videonya Syekh Ali Jaber pada saat mulai penusukan gitu. Oke.
Nah, ini Syekh Ali Jaber sedang melakukan interaksi dengan jamaahnya, yaitu foto-foto ya bersama anak yang berumur 9 tahun. Nah, Syekh Ali Jaber bilang bisa pinjam HP-nya karena ini memorinya penuh. Nah, datanglah ini pemuda kemudian langsung menusuk Syekh Ali Jaber dan Syekh Ali Jaber langsung berdiri kan. Sumpah histeris banget sih. Langsung pada histeris, langsung pada panik. Tuh, syekhnya langsung mencabut pisaunya dari lengan bahunya. Kalau menurut aku sih syekhnya itu strong banget ya, langsung bisa mencabut ininya, pisaunya. Strong sih, nggak takut gitu. Nah, kita akan melihat video setelah Syekh Ali Jaber sudah dijahit lukanya. Oke, kita dengarkan baik-baik ya. Pengalaman baru bagi saya. 12 tahun di Indonesia, menjadi ulama, damai sejahtera. Ternyata nasib saya ditusuk. Allah selamatkan dari pembunuhan. Cukup keras, cukup kuat, sampai separuh pisau masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah, cukup dalam. Akan di leher, sampai patah pisaunya. Oh, sampai patah. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita. Subhanallah. Kita akan menganalisis kasusnya Syekh Ali Jaber menggunakan hukum Indonesia. Jadi si pelaku yang berinisial AA ini melakukan tindak pidana berupa penusukan ke arah lengan bahu tangan kanannya Syekh Ali Jaber sampai pisaunya masuk setengahnya gitu. Nah, otomatis di sini pelaku melakukan penganiayaan secara berat terhadap Syekh Ali Jaber. Maka dari itu si pelaku akan dikenai pasal 351 KUHP terutama ayat 2. Jadi bunyinya, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi penganiayaan ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka. Nah, apabila nanti polisi menemukan motif lain dari pelaku ini yaitu pembunuhan, maka pelaku akan dikenai sanksi berupa percobaan pembunuhan, yaitu terdapat pada pasal 340 junto pasal 53 ayat 1 KUHP. Berupa ancaman pidananya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi nanti kita akan tunggu hasil dari penyelidikan polisi apakah kasus ini akan dilanjutkan ke sampai pengadilan atau tidak, nanti tergantung Syekh Ali Jabernya. Yang penting di sini si pelaku akan dikenai pasal 391 KUHP tentang penganiayaan berat. Oke, mungkin segitu dulu informasi dari aku, semoga bermanfaat dan kalian harus men-share video ini supaya teman-teman kalian tuh lebih berhati-hati lagi. Kita harus percaya kepada Allah kalau Allah akan melindungi kita gitu dimanapun dan kapanpun, asalkan kita tetap selalu berdoa, selalu berzikir seperti itu, dan tetap pakai masker, tetap menggunakan protokol kesehatan,
dan sampai jumpa.